Ini bukan tentang nilai, bukan tentang lulus, tapi tentang betapa rapuhnya kesehatan mental seorang mahasiswa ketika tekanan akademik dan tugas kuliah menumpuk tanpa jeda. Di lingkungan kampus seperti FKH, dengan tugas, praktikum, penelitian, laporan, persiapan lapang, dan tuntutan akademik, tekanan itu bisa terasa sangat nyata. Saat beban terus menumpuk, tidur menjadi mewah, fokus menjadi sulit, motivasi yang dulu menyala perlahan meredup. Perkenalkan, nama saya Nadia Chandra Putri dari kelas 2025E. Di sini saya sedang bersama dengan Saya Agung Sandiro Apadawa. di sini aku mau nanya, apakah Anda sering kayak begadang atau mengorbankan aktivitas lain demi menyelesaikan kayak rapat atau tugas-tugas matkul? Nah, kalau dari aku sendiri sebenarnya aku ingin ngelakuin itu kayak begadang demi tugas tuntas gitu kan. Kalian menjadi kayak namun akunya sendiri tuh kayak nggak bisa gitu begadang. Kayak aku jam 11 gitu udah ngantuk, kadang udah berusaha nih begadang sampai jam 1, jam 2 gitu. Dan pengennya gitu. Namun aku sering kali kayak lagi ngerjain rapor tuh tidur. Nah, ini dengan Sarah. Nah, siapa? Christian. Nah, saya boleh pertanyaan nih. Menurut Anda ini, apakah tekanan akademik di FKH itu masih dalam batas wajar untuk membentuk profesionalitas atau sudah berlebihan dan beresiko bagi kesehatan mental? Setengah nggak wajar, setengah wajar. Kalau untuk profesional, ya benar. Mungkin kita dilatih buat ada pressure gitu ya. Jadi karena dokter pasti ada pressure kan. Nah, tapi kalau tugasnya itu mungkin agak nggak normal karena cara bagi waktunya juga agak sulit ya. Bersama. Tapi kalau udah terbiasa sih, saya udah terbiasa ya dilatih belum. Semuanya, nama saya Muhammad Mufid, saya sedang bersama. Nama saya Muhammad Novel Jawad. Jadi di sini kita akan tanya-tanya Novel nih, gimana sih pernah nggak sih Novel tuh kewalahan karena tugas kuliah di FKH ini terlalu banyak? Kewalahan dong kak, soalnya pertama kita kan dulu transisi dari SMA ke kuliah, otomatis kayak kita ini belum terbiasa dengan dunia perkuliahan ini. Terus apa tadi banyak ya? Jujur banyak, mulai dari tugas praktikum, tugas dari kelas, apalagi praktikumnya 4 kali kak dalam seminggu. Banyak Ya otomatis jadi 4 laporan praktikum. Apalagi dengan deadline-nya yang lumayan mepet-mepet, sehingga saya nih menurut saya kalau kewalahan banget karena belum terbiasa. Perkenalkan, nama saya Sulistani Pratiwi dari 2025E. Sedangkan saya Muhammad Azki Sarija dari kelas 2024C. Nah, jadi di sini saya mau menanyakan bagaimana sih pengaruh jumlah dan frekuensi tugas mata kuliah terhadap waktu istirahat, waktu tidur, waktu untuk keluarga, teman, dan hobi. Karena kan tugasnya banyak ya, jadi buat ke keluarga, hobi sama yang lain itu kayak berat gitu buat dilakuin. Tapi kan harus dilakuin, tugas-tugas itu harus dijalani demi ya biar cepat lancar kuliahnya gitu. Saya dengan Sarah Antonia Hartono. Saya ingin mewawancarai. Oke, saya punya pertanyaan ini. Menurut kakak sendiri itu seberapa besar tekanan yang muncul karena harus belajar mandiri praktikum untuk di pos atau UAP dalam waktu terbatas? Sebenarnya itu tergantung pribadi masing-masing ya, karena semua orang punya kesibukan yang beda-beda, kayak tugasnya juga beda-beda. Kalau aku pribadi, karena aku bisa manage waktu dengan baik, itu menurut aku nggak terlalu berpengaruh terhadap kesibukan aku yang lain. Tapi kalau aku lihat dari teman-teman aku yang lain, dan aku semester 1 kemarin juga saat itu karena aku belum bisa ngatur waktu. Sebenarnya ini balik lagi ke cara orang dalam manage waktu. Halo semuanya, nama saya Muhammad Mufid, saya sedang bersama Indonesia. Jadi di sini kita akan nanya-nanyakan nih, gimana sih cara dia ngatasin stres dengan tekanan di FKH yang seberat ini gitu. Oh, jadi cara aku ngatasin stres itu bisa dengan istirahat dulu, misal tidur dulu atau berhenti dari pekerjaan yang membuat aku stres, misal dengan laptop gitu. Kalau aku udah burn out, aku biasanya kayak stop dulu terus main HP bentar, habis itu lanjut lagi. Atau enggak bisa keliling-keliling sih, walaupun nggak
nggak ada tujuan, naik motor aja keliling-keliling tuh bisa nge-refresh otak dan kayak jadi semangat ngaprak lagi. Kan tadi kan naik keliling-keliling ya. Ada nggak kayak kegiatan khusus misalkan kayak main game atau pergi ke suatu tempat yang khusus gitu? Ada nggak? Kalau main game sih kayaknya nggak ada, tapi suka nonton Boboiboy sih. Iya, jadi nggak stres. Kalau buat jalan-jalan paling ke kafe sih biasanya, kalau nggak ke arah kafe atau ke cewek kemana aja deh. Ya. Mungkin cukup ya. Terima kasih Ken. Iya, sama-sama. Dadah. Halo, perkenalkan nama saya Sulisdani Pratiwi dari 2025E. Di sini saya bersama Ranaldi. Jadi di sini pertanyaannya itu seberapa sering sih kakak ini merasa burnout atau jenuh berat kuliah di FKH? Sering banget. Jadi kalau misalkan dipakai skor mungkin 8 dari 10. Besar banget. Gimana cara ngatasin burnout itu, Pak? Kalau dari ngatasin burnout sebenarnya dari cara aku nyingkapin adalah aku biasanya meluapkan ke suatu hal. Contohnya kalau aku biasanya memotoran, terus juga kan kadang kita kuliah itu sampai malam ya, kalau yang kita semester 3 ini ditambah kesibukan yang lain, jadi aku menyempatkan waktu di malam hari itu untuk refreshing motoran malam. Oke, jadi itu saja mungkin Kak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Jadi, untuk kamu yang menonton video ini, jika beban terasa terlalu berat, jangan ragu untuk bilang cukup untuk sekarang. Karena hidup sebagai mahasiswa bukan hanya soal bertahan, tapi soal bertumbuh dengan sehat, utuh, dan penuh harapan.